Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas materi TWK Hots ya. Kemarin request dari para peserta adalah perbedaan mendasar atau yang jelas antara bagaimana sih kita membedakan pengamalan sila kedua dan sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini tentunya ada komponen adil ya masing-masing. Artinya kalau kita masih mempertanyakan perbedaan sila kedua dan sila kelima, artinya butir-butir Pancasila belum cukup mampu untuk menjelaskan kepada kita perbedaan antara sila kedua dan sila kelima. Artinya bukan tidak mampu, tapi belum cukup ya. Sehingga kita harus butuh penjelasan yang lain yang bisa membedakan secara jelas antara sila kedua dan sila kelima. Namun sebelumnya, Uncle ingin menjelaskan bagaimana sih kita trik yang harus kita lakukan untuk menjawab soal pengamalan Pancasila. Jadi trik umum untuk pengamalan Pancasila ya, trik umum itu yang pertama itu adalah kita harus tahu siapa kita di dalam soal itu, siapa kita. Siapa kita. Kemudian yang kedua adalah apa tindakan kita di dalam soal, apa tindakan kita. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu dampak dari tindakan kita, dampaknya apa. Kemudian kita harus tahu dampaknya apa. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam konsep dasar dari setiap sila itu. Nah, kita akan fokus pada sila kedua dan sila kelima. Untuk sila kedua kemanusiaan yang adil yang beradab berarti membicarakan hubungan. Jadi ini untuk sila kedua ya. Jadi di sini saya kasih buat bagan. Ini sila kedua, ini sila kelima. Terus saya gini. Jadi sudah paham ya, untuk trik umumnya itu siapa kita, apa tindakan kita, dan dampaknya apa. Itu trik umumnya. Nah, kita akan fokus bagaimana menjelaskan sila kedua dan sila kelima. Oke, sila kedua dan sila kelima. Kalau sila kedua membicarakan hubungan antara manusia dengan manusia. Oke. Manusia sebagai warga negara dengan manusia ya. Artinya antara manusia warga negara satu dengan warga negara lainnya. Kalau sila kelima membicarakan hubungan antara manusia dengan makhluk sosial, manusia dengan lingkungan sosialnya, ataukah negara kepada manusia, negara kepada warga negara boleh juga, ataukah warga negara kepada negara. Oke. Jadi itu pertama hubungannya. Nanti kita akan lihat bagaimana sih perbedaannya ya. Jadi ini membicarakan hubungan manusia dengan manusia, ini membicarakan tentang manusia dengan lingkungannya. Sebagai contoh, kalau kita menolong orang atas dasar pribadinya, individunya, atas dasar kebatinannya, maka itu artinya hubungan manusia dengan manusia, individu dengan individu. Ya. Tetapi kalau misalnya kita mengikut bekerja di dalam suatu pekerjaan, untuk kemaslahatan bersama, berarti misalnya ikut membangun jembatan, berarti itu hubungan diri kita sebagai manusia terhadap lingkungan kita yang bisa digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Artinya bagaimana hubungan kita dengan orang di lingkungan kita, itu berarti sila kelima. Sila kelimanya kalau sila kedua manusia dengan manusianya. Nah, biasa juga teman-teman ada manusia dengan orang banyak, tetapi orang banyak itu yang ditinjau adalah kemanusiaannya, sisi kemanusiaannya, maka itu tetap masuk di sila kedua. Nah, tetapi kalau maksudnya di sini negara terhadap warga negara, misalnya kalau ada seseorang ya melakukan tindakan yang baik, misalnya menolong. Kalau misalnya individu menolong, misalnya Pak Tono menolong si A, misalnya, kalau dia menolong untuk membantu orang itu individunya, berarti dia masuk ke sila kedua. Tetapi kalau Pak Tono sebagai misalnya dia sebagai seorang pegawai, misalnya di dinas sosial, kemudian dia menolong orang yang ada di lingkungannya, kalau dia menolong karena atas dasar pekerjaannya yang bekerja di dinas sosial, maka dia masuk ke sila kelima karena dia bekerja sebagai negara, ya, negara terhadap warga negara. Jadi sampai di sini bisa dipahami dulu ya. Nah, setelah itu teman-teman kita lanjut bagaimana sih tindakannya. Tindakannya itu harus didasarkan atas dasar tindakan-tindakan kemanusiaan ya. Tindakan kemanusiaan seperti menolong tadi, apakah menolongnya itu didasarkan atas rasa perasaan iba ataukah perasaan bahwa kita ini hidup dalam sisi kemanusiaan yang sama ya. Berarti itu sila kedua. Tetapi kalau kita menolong atas dasar
kepedulian kita dalam hal karena lingkungan orang banyak misalnya, tetapi di dalam lingkungan itu kita menolong sebagai sesama warga negara untuk membantu negara dalam menyelesaikan satu masalah misalnya, berarti kita masuk ke sila kelima. Misalnya kita membantu negara dalam mengentaskan kemiskinan dan apa dan sebagainya, itu masuk kepada sila-sila kelima. Tetapi kalau kita menolong karena kita kasihan, berarti itu masuk sila kedua. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Termasuk seluruh layanan-layanan umum itu masuk sila kelima. Nah, layanan-layanan umum ini kita berbicara masalah pengamalan ya. Jadi sebenarnya jelas sekali perbedaan antara sila kedua dengan sila kelima. Kalau kemanusiaan, jelas sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang adab dan keadilan itu dalam hal kemanusiaan. Artinya individu ya, individu antara manusia dengan sisi manusia yang lain. Kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya hubungan seseorang dengan orang banyak ya, bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi dipandang dalam bentuk keadilan sosial. Artinya keadilan sosial biasa kita juga sebut dengan bentuk kesejahteraan sosial. Misalnya menabung itu terkait dengan kesejahteraan kita, membantu kita, artinya dengan kalau kita menabung artinya membantu negara untuk menciptakan diri kita agar kita tidak miskin begitu. Sehingga itu bagian dari kegiatan sosial. Jadi kegiatan sosial itu bukan hanya kita kemudian membantu orang lain dalam lingkungan bagaimana, tapi bagaimana cara kita hidup dalam kehidupan sosial ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berbicara keadilan sosial, maka kita juga berbicara masalah kesejahteraan sosial. Kalau kita berbicara masalah kesejahteraan sosial, tentunya itu terkait masalah ekonomi biasanya ya. Jadi ada di situ hidup hemat, tidak boros ya. Itu bagian dari sila kelima. Kemudian mencegah adanya orang yang artinya segala bentuk yang terkait masalah kesejahteraan. Kita mencegah illegal logging, mencegah illegal fishing. Jadi itu bentuk daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena melalui pencegahan itu maka akan muncul itu kan untuk rakyat ya. Kemudian kita gunakan untuk rakyat. Jadi Uncle sering menjelaskan materi-materi seperti ini dengan berdasar selain daripada butir-butir Pancasila, kita harus melihat perbedaan mendasarnya. Jadi itu yang membedakan. Kalau kedua itu membicarakan hubungan manusia dengan manusia, kalau yang kelima hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya dalam hal tinjauan dari tinjauan kemaslahatan umum, ya bukan manusianya. Tetapi kalau misalnya saya menolong orang, tapi yang saya tolong adalah orang banyak, tapi saya menolong karena saya merasa kasihan, berarti yang saya tinjau adalah pribadi orangnya, manusianya, ya bukan banyaknya. Artinya saya melihatnya dia sebagai manusia, sehingga saya masuk ke sila kedua. Tapi kalau saya menolong kepada orang banyak, kita melakukan sesuatu, misalnya membangun jalan, membangun masjid, dan sebagainya, artinya demi kemaslahatan umum, berarti saya masuk ke sila kelima. Karena sila kelima mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi begitu cara kita memahami perbedaan mendasar antara sila kedua dan sila kelima. Kita akan melihatnya dalam bentuk soal ya. Dalam bentuk soal kita melihat perbedaannya. Nah, namun sebelumnya teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa mengikuti bimbingan belajar Uncle Wira. Teman-teman akan dibimbing berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Teman-teman akan dibina berdasarkan pasal 36, 37, 38 kisi-kisi tersebut per pasal, per ayat, per poin, sehingga tuntas kita mempelajari kisi-kisi Permenpan tersebut. Kemudian 2 atau 3 hari sebelum teman-teman tes, teman-teman akan dievaluasi kesiapan materinya, dalam hal ini pengetahuannya berdasarkan kisi-kisi tersebut, kemudian kesiapan mental dan atau psikisnya, bagaimana kesiapan mentalnya ingin mengikuti tes, dan kesiapan strategi apa yang ingin teman-teman terapkan di dalam tes nanti. Teman-teman bisa bergabung di bimbingan belajar Uncle Wira dengan cara DM di Instagram Uncle Wira ya. Kita lihat soal nomor 1. Bu Retno adalah seorang warga Kelurahan Kadiri. Ia telah lama tinggal di daerah tersebut. Sehari-hari ia bekerja sebagai seorang petani sayur. Dalam setahun ia mampu memanen hasil kebunnya sebanyak 4 kali. Hasil dari perkebunan itu sebagian dijual dan sebagian pula digunakan untuk dikonsumsi sehari-hari bersama keluarga.
Tidak hanya itu, sebagian hasil pertaniannya juga diberikan kepada panti asuhan sejati yang lokasinya tepat berada di depan rumahnya. Suatu ketika di acara kerja bakti lingkungan Kelurahan Kadidi, Bu Retno bertemu dengan salah seorang tetangganya yaitu Bu Linda. Dan di sela-sela perbincangan mereka, Bu Linda bertanya perihal alasan Bu Retno selalu memberikan sebagian hasil panennya ke panti asuhan, dan menurut Bu Retno ia selalu memberikan hasil panennya karena panti asuhan karena merasa iba ya ke panti asuhan karena merasa iba terhadap anak-anak panti asuhan yang sudah tidak memiliki orang tua seperti dirinya. Tindakan yang dilakukan oleh Bu Retno merupakan cerminan pengawalan sila. Nah, Bu Retno di sini kan warga negara ya, warga negara ya. Berarti kalau warga negara atau individu berarti dia adalah dia adalah kita tinjau sebagai manusianya ya. Oke, manusianya. Nah, sekarang dia melakukan membantu panti asuhan. Nah, panti asuhan ya. Artinya untuk kesejahteraan kita membantu negara. Tapi apakah kita ini masuk sila kedua? Perhatikan alasan Bu Retno membantu panti asuhan tersebut. Dia mengatakan dia merasa iba. Di sini disebutkan dia memberikan hasil panennya ke panti asuhan karena merasa iba terhadap anak panti asuhan karena sudah tidak memiliki orang tua seperti dirinya. Berarti dia memandang anak panti itu sebagai manusia seperti dirinya. Berarti dia menolong atas dasar kemanusiaannya. Tentunya jatuhnya pasti di sila kedua. Jadi kalau teman-teman teman-teman bingung misalnya membedakan antara apakah ini sila kelima ke sila kedua, coba buat narasinya, kemudian maknai setiap artinya maknai bagian kalimat dari setiap bunyi dari sila tersebut. Misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita berbicara tentang manusianya. Kemudian kalau misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi kita membicara tentang orang banyak, ya. Oke, berarti hubungan antara manusia dengan orang lingkungan sosialnya atau negara terhadap warga negaranya. Coba kita lihat soal nomor 2. Pak Ridwan adalah pegawai di kantor pemerintahan Kabupaten Magelang. Ia merupakan staf yang disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi. Setiap kegiatan di kantornya, Pak Ridwan selalu ikut andil mengambil peran demi suksesnya pelaksanaan kegiatan. Suatu ketika, salah satu desa di Kabupaten Magelang mengalami bencana alam berupa banjir bandang yang hampir melululantahkan seluruh rumah di desa tersebut. Pihak pemerintah Magelang memberikan bantuan kemanusiaan berupa pakaian dan bahan makanan. Kegiatan ini dikoordinir oleh Pak Ridwan sebagai pegawai negeri. Tindakan yang dilakukan Pak Ridwan merupakan pengamalan sila. Perhatikan, teman-teman. Ini bantuan kemanusiaan ya. Bantuan kemanusiaan. Nah, ini kepada bencana. Bencana ini yang alami adalah rakyat. Nah, rakyat. Nah, subjeknya siapa? Pak Ridwan. Siapa itu Pak Ridwan? Pak Ridwan adalah pegawai kantor pemerintahan Kabupaten Magelang. Berarti dia bertindak atas nama negara, kan disebutkan sini sebagai pegawai negeri. Berarti dia bertindak atas nama negara. Ya, negara memberikan bantuan kemanusiaan. Berarti kalau negara memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat, berarti itu masuknya ke sila kelima ya, karena fungsi negara adalah mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya keadilan sosial yang dimaksud di situ bukan hanya persoalan adil dalam hal tatanan sosial, tetapi termasuk kesejahteraan sosial. Kalau perekonomian masyarakat rakyat merata dan bagus, artinya negara telah berhasil mendistribusikan keadilan sosial, adil dalam hal kesejahteraan sosial. Nah, jadi itu kata kuncinya teman-teman. Kalau dia bertindak sebagai negara, ini satu bagian ya, satu bagian saja. Teman-teman nanti bisa merequest bentuk soalnya, nanti kita akan bahas bersama ya. Teman-teman bisa komen bentuk soalnya yang lain yang kemudian bisa ditanyakan, kemudian Uncle bisa jelaskan di situ ya. Di sini kalau misalnya subjeknya negara, ini kalau sama-sama melakukan hal-hal tindakan kemanusiaan ya. Kalau subjeknya negara melakukan tindakan kemanusiaan ya, kemanusiaan, maka jawabannya pasti sila kelima. Tapi kalau individu yang melakukan tindakan kemanusiaan, maka jawabannya adalah sila kedua. Jadi jelas perbedaan antara sila kelima dengan sila kedua ya. Satu berbicara mengenai hubungan manusia dengan manusia,
Kalau sila kelima berbicara dengan hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya, hubungan negara terhadap warga negara, dan hubungan manusia dengan orang banyak. Jadi, begitu cara kita membedakan antara sila kelima dan sila kedua. Teman-teman bisa menambah analisis-analisis teman dengan memperhatikan poin-poin penting dan poin-poin yang hakiki di dalam bunyi sila-sila tersebut. Selain dengan menghafal atau memahami butir-butir pengamalan setiap sila tersebut ya. Saya yakin teman-teman adalah orang yang hebat, orang yang punya pengetahuan yang luar biasa. Teman-teman adalah orang yang tidak pernah menyerah untuk belajar. Teman-teman adalah orang yang bisa melakukan sesuatu ya. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi asisten tahun 2021 ini kecuali 3 perkara. Yang pertama rasa malas dari belajar, yang kedua adalah lalai terhadap doa, yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu teman-teman harus senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seperti itu ya teman-teman yang harus teman-teman lakukan, tetap belajar. Jangan, Uncle tidak pernah melarang teman-teman untuk belajar, karena untuk mengobati itu teman-teman cukup beristirahat. Tetapi yang tidak boleh teman-teman lakukan adalah menyerah dan putus asa. Karena ketika teman-teman menyerah dan putus asa, saya tidak tahu lagi caranya untuk membangkitkan semangat teman-teman untuk belajar. Sekian dari Uncle Wirah. Belajarlah karena ingin tahu, bukan karena ingin tes. Ketika teman-teman lulus, itu buah dari ketulusan teman-teman dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.